semua Tuhan oleh kebenaran-Mu. Hadirat-Mu menguasai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka Matius 28. Nah, ini klasik ayatnya. Saudara pasti sudah tahu. Matius 28. Kita ayat ini. Dari ayat 16. Dari ayat 16. Dari ayat 16. Iya, 16. Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, kita akan bahas yang pertama. Ini adalah peristiwa di mana Yesus naik ke sorga. Jadi begini, sebenarnya. Waktu Yesus naik ke sorga itu, kenapa kita harus merayakan kenaikan Yesus naik ke sorga? Kenapa itu harus diperingati? Kenapa itu harus dirayakan? Sebab sebenarnya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu seperti mengulangi kembali peristiwa di mana Tuhan memberikan kuasa kepada manusia di Kejadian pasal 1. Itu seperti itu. Jadi Tuhan waktu di penciptaan alam semesta, kemudian Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata dalam Kejadian 1, Tuhan bilang bahwa berkuasalah manusia, ayat 28 kan, berkuasalah kamu atas segala ini, segala itu, semua. Pokoknya kamu berkuasalah kamu, berkuasa. Ditaruh kuasa kepada manusia. Kemudian manusia menjadi penguasa dari bumi ini. Nah, kita tahu kronologisnya manusia jatuh dalam dosa dan kemudian butuh penebus untuk kemudian menebus kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Ingat, Yesus menebus kehidupan kita, bukan menebus dosa kita, bukan. Dosa kita tetap ada. Maksudnya dosa itu ya kalau saudara mau perbuat hari ini, saudara juga masih buat dosa toh. Tapi kita sudah ditebus dari kuasanya. Kita sudah ditebus dari sengatnya. Sudah tidak ada lagi kuasanya, sudah tidak ada sengatnya. Jadi normalnya adalah kita ini sudah tidak terlalu habis pikiran dengan aduh berdosa, sudah tidak begitu lagi konsentrasi kita. Karena konsentrasi kita adalah kita ini harus hidup dalam kebenaran. Nah, itu hasil dari penebusan. Penebusan itu membuat kita hidup dalam kebenaran, bukan hidup dan sadar, waduh dosa sudah tidak begitu lagi ceritanya. Jadi kita ditebus dari dosa. Kita sudah ditebus dari dosa. Jadi dosa itu sudah tidak punya kuasa, sudah tidak punya sengat, sudah tidak punya otoritas pada saudara meskipun kita hidup di dunia yang berdosa. Itu saya rasa kita harus mengerti sekali lagi gitu. Hidup kita ditebus dari dosa. Itu ditebus dari dosa. Oke. Yesus tebus kita dari dosa, lalu kemudian dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dia menetapkan kemenangan tersebut. Dia menetapkan kemenangan tersebut bahwa dia memberikan saya dan saudara kehidupan yang kekal, tapi kemudian dia naik. Nah ini dia, kenapa dia naik ya? Mestinya kan setelah dia bangkit, dia pokoknya eksekusi lah yang di dunia ini, dia berjalan ke belahan-belahan dunia lain mungkin untuk memperkenalkan namanya atau apa, tapi tidak, dia naik ke sorga.
Dan ini sangat berharga buat kita. Jadi jangan menganggap memperingati kenaikan Tuhan Yesus ini sebagai sesuatu yang itu ritual biasa-biasa. Ini memang adalah satu kejadian yang memang terjadi. Enggak, ini adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus itu adalah mengingat kembali, mengingat apa? Mengingat bahwa telah terjadi peralihan kuasa kembali. Jadi kuasa itu, otoritas itu diberikan kembali kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Makanya Dia perlu meninggalkan bumi ini. Dia naik ke sorga untuk memberitahu bahwa Dia memang berasal dari sorga. Dia memang berasal dari dimensi yang tidak terbatas. Dia memang berasal dari atas. Tapi yang kedua adalah Dia naik supaya otoritas itu kembali dipercayakan kepada siapa? Kepada gereja, kepada orang-orang beriman. Dipercayakan otoritas ini. Dia tinggalkan kepada saya dan saudara. Jadi kenaikan Yesus ke surga itu adalah seperti sebuah serah terima. Seperti sebuah pelantikan kembali. Saya dan saudara dilantik untuk apa? Berkuasa menjalankan otoritas kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu dia, menjalankan otoritas. Nah, saudara lihat di ayat kalau kita baca, ini sebenarnya menunjukkan sekali keadaan kita sebenarnya ini. Di ayat yang ke 17, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Beberapa orang ragu-ragu. Apa yang kita ragukan? Nah, ini sebenarnya merujuk juga pada keadaan kita sekarang ini. Bahwa ada banyak orang Kristen hidup dalam keraguan. Keraguan terhadap apa? Keraguan bahkan mungkin ketidaktahuan terhadap otoritas yang dipercayakan Tuhan atas hidup mereka pasca Dia naik ke surga. Kita tidak hidup di dalam itu, tidak hidup di dalam otoritas itu. Makanya sekalipun Yesus telah menaklukkan maut, sekalipun Yesus telah mati dan bangkit bagi kita, sekalipun Yesus telah menebus kita masuk ke alam maut, kemudian mengalahkan maut tersebut, tapi tetap saja kita ragu-ragu. Dibilang gini, ada yang menyembah Dia, tapi beberapa orang ragu-ragu. Inilah yang terjadi sekarang, inilah yang terjadi dalam dunia gereja. Orang memang menyembah Dia, tapi menyembah dalam keraguan. Apa yang bagaimana mungkin kamu menyembah di dalam keraguan? Itu menyembah di dalam keraguan karena ini, bahwa kita tidak menemukan, kita tidak mengalami siapa yang kita sembah itu di dalam kita. Kita tidak alami itu. Karena kita tidak alami itu, makanya penyembahan kita adalah penyembahan keraguan. Penyembahan yang ragu-ragu. Tidak ada kepastian di dalamnya. Coba saudara cek kembali di momen di mana kita merayakan, mengingat kembali kenaikan Yesus ke sorga. Coba cek kembali bagaimana penyembahan saudara. Apakah penyembahan kita itu adalah penyembahan yang ragu-ragu? Penyembahan yang ragu-ragu adalah ini, kita tidak fullness dengan Tuhan, kita selalu adding, kita selalu menambahkan hal-hal yang lain di luar Tuhan. Coba lihat bagaimana kita dalam hidup kita. Kita selalu bagaimana dalam menyikapi apa yang kita sedang alami. Apakah kita sedang menambahkan sesuatu selain Kristus dalam menjalani kehidupan kita? Oh, tahu. Kita perlu memang kalau memang kalau kita berusaha, kalau kita bisnis itu memang sudah begitu jalannya, harus ada belok-belok sedikit ya. Kita percaya Tuhan Yesus memberkati, tapi ya memang sistemnya sudah begini, jadi kita tambah sedikit, kita tambah dengan apa? Dengan ya usaha-usaha yang seperti belok-belok sedikit, kita tambah lah, karena memang begitu nih hidup di dalam dunia. Bukankah kita harus cerdik seperti ular? Haleluya.
Orang lupa tulus seperti merpati, yang dikemukakan cerdik seperti ular. Oh, memang kalau dalam berumah tangga kita harus begini. Kita harus memang kita percaya Yesus Yesus adalah kepala rumah tangga kita, tapi adalah juga kita harus supaya rumah tangga agak sedikit berjalan lancar, kita perlu menambahkan beberapa hal begitu. Oh, memang dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan terjepit ini, kita tahu bahwa kita percaya Yesus, tapi kita juga memerlukan hal-hal yang lain untuk menolong keadaan saya yang sekarang ini. Jadi kita perlu menambah, kita perlu menambah lah. Selain Yesus, apalagi yang kita percaya? Selain Yesus, apalagi yang kita berharap? Selain Yesus, siapa lagi yang kita berharap? Nah, ini adalah penyembahan yang ragu-ragu. Penyembahan yang sebenarnya memberikan fakta kepada kita bahwa kita ini sebenarnya tidak menemukan yang di dalam, tidak menemukan kuasa yang ditaruh Yesus di dalam kita. Oke, jadi kemudian ada orang datang menyembah dia, tapi ada juga yang ragu-ragu. Nah, untuk menjawab keraguan itu, saudara, Yesus pun berkata ini. Nah, coba baca ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya bilang, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus mengawali kata-kata terakhir atau amanat agung itu, dia memulai dengan kata-kata ini. Dia mulai dengan kata-kata ini. Bahwa segala kuasa telah dipegang olehnya. Kuasa itu meliputi yang di bumi maupun yang di sorga. Luar biasa, saudara. Kuasa itu meliputi kuasa di sorga dan di bumi. Dia pegang itu. Oke, kita cek kata kuasa. Kata kuasa di situ dipakai kata dalam bahasa Yunani itu exousia. Exousia ini punya arti yang begitu luar biasa. Exousia itu adalah kekuasaan yang sah. Wow, sah. Sah. Ingat perkataan Paulus tentang buah-buah roh. Paulus bilang begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Tidak ada hukum. Ingat enggak? Paulus bilang gitu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Itu sebenarnya sedikit dari keterangan bahwa semua yang berasal dari kuasa Yesus Kristus itu tidak dapat ditentang. Karena baik kerajaan terang maupun kerajaan gelap mengetahui bahwa Yesus itu adalah penguasa yang exousia. Penguasa yang sah. Kerajaan kegelapan tahu itu. Dunia kegelapan tahu. Itulah sebabnya serangan terhadap pribadi Yesus itu begitu banyak. Jelas banyak. Sama kayak presiden kita juga. Yang sekalipun bikin sebaik apapun negara ini tetap diserang. Karena begini, saudara. Dan tetap diragukan di apa. Karena memang mereka mencoba menyerang keabsahannya. Tapi Yesus itu semakin diserang, semakin menunjukkan bahwa dia memang exousia. Dia itu penguasa yang sah. Nah, ada lagi tinjauan yang lain tentang kata exousia. Tinjauan lain tentang kata exousia ada banyak, tapi salah satu yang menarik buat saya adalah liberty to choice. Itu artinya begini, dia bisa mengeksekusi, menjalankan kuasanya dengan kebebasan untuk memilih apa saja yang dia kehendaki. Wow! Dia bisa memilih untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki. Liberty, dia punya kekuasaan, kebebasan untuk memilih apa saja yang dia kehendaki. Itu exousia.
Bayangkan kekuasaan yang seperti itu. Kekuasaan yang tidak terbatas. Dia bahkan tidak perlu berunding dengan siapapun untuk menerapkan apa yang dia kehendaki dalam pemerintahannya. Dia tidak perlu berunding. Dia tidak perlu berunding. Karena dia exousia. Dia itu punya apa namanya? Punya kuasa untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Halo. Kalau kita semua menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah itu exousia, bahwa dia itu berkuasa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Lalu kenapa kita selalu berusaha memaksakan kehendak kita? Mengapa kita selalu mengajak dia berdebat untuk memaksakan kehendak dia? Sedangkan dia itu exousia. Dia itu punya liberty to choose. Dia itu choice. Dia punya kuasa untuk melakukan apa saja yang dia mau. Itu exousia. Wow. Mirip-mirip diktator. Tapi dia tidak berkuasa dengan cara diktator, kan? Ini hebatnya Tuhan kita. Sekalipun dia exousia, tapi dia itu selalu mengajak kita ngobrol. Dia tidak perlu ajak saudara ngobrol, tidak perlu. Dia tidak perlu ajak saudara ngobrol. Tapi di dalam exousianya itu, dia tetap ajar kita untuk panggil dia apa coba? Panggil dia Papa. Dia ajar doa Bapa kami, bukan doa Raja kami. Dia tidak ajar doa Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Dia ajar doa Papa kami. Dalam exousianya itu, dia tetap mau punya hubungan. Itu luar biasa Tuhan kita. Padahal dia tidak perlu berunding dengan kita. Dia tidak perlu tahu tentang kita. Tidak perlu banget dia tahu tentang kita. Tapi di dalam exousianya itu, dia mau kita punya hubungan dengan dia. Dia mau kita memanggil dia Papa. Karena dia mau punya hubungan dengan kita. Wah. Itu bukan pewahyuan perjanjian baru, tapi itu pewahyuan dari zaman perjanjian lama. Dia sudah seperti itu. Kita sudah melewati membaca Mazmur. Sekarang kita baca Amsal. Di kitab Mazmur kita lihat bagaimana Tuhan itu betul-betul selalu punya inisiatif ngajak kita ngobrol, ngajak kita berunding. Wow. Nah, nanti kita lihat ya, dalam exousianya itu apa yang dia berikan kepada kita. Wah, dia itu punya apa? Punya kuasa begitu. Kuasanya sah. Itu exousia, itu kata yang luar biasa. Dan exousianya itu bukan cuma di sorga. Exousianya itu di bumi. Ayo kita sadari. Kita ini masih hidup di bumi, toh? Masih hidup di bumi. Ternyata selama kita di bumi, while we living di bumi ini, sementara kita hidup di bumi ini, kita itu dinaungi oleh exousia itu. Wah. Itu kekuasaan yang sah. Bumi harusnya dapat mengidentifikasi hal tersebut. Bumi harusnya dapat mengetahui hal tersebut. Bahwa Yesus itu exousia. Otomatis, nah ini dia. Di ayat itu dia bilang, dia berikan exousia itu kepada kita. Dengan jalan apa? Karena itu, jadi dia bilang gini, kepadaku telah diberikan exousia di bumi, di sorga maupun di bumi. Karena itu, karena exousia itu, karena kuasa yang sedemikian itu, oleh karena itu, alasan itu, maka apa? Kamu pergi. Kita bahas satu-satu ini. Ini kata pergi luar biasa artinya. Saya cek arti kata pergi. Saya lihat dulu supaya saya tidak salah-salah ngomong. Karena itu pergilah. Kata pergi di situ
punya dalam bahasa Yunaninya itu punya dalam bahasa Yunaninya itu dipakai kata poriomohai. Poriomohai. Poriomohai itu ya itu sebenarnya secara garis besar artinya pergi. Tapi dalam definisi yang lain, salah satu arti kata dari kata poriomohai ini adalah to pursue the journey on which one has entered. Jadi di arti kata poriomohai ini sebenarnya mau bilang begini. Dia mengikuti jejak-jejak dari dia yang pertama kali melewatinya. Jadi kata pergi itu adalah kata mengikuti jejak. Dan dia itu mengikutinya itu pursue, mengejar. Dia mengejar untuk bisa mengikuti jejak-jejak dari dia yang pertama kali berjalan melaluinya. Itu arti kata pergi. Luar biasa loh saudara. Berarti kata pergi, berarti atau bisa juga dalam definisi yang lain dibilang melanjutkan kembali. Ya, ini lagi viral di IG akibat meninggalnya Pastor Raditya Oloan ya. Ada hashtag lanjut gitu. Kata lanjut itu dari pergi itu. Poriomohai itu punya arti begini. To continue the journey. Jadi waktu Yesus bilang pergi, itu berarti begini. Kamu mengikuti jejak-jejak Kristus. Mengikuti jejak-jejak Kristus. Itu pergi. Mengikuti jejak-jejaknya. Ada lagi definisi yang lain dari kata pergi. Dari kata poriomohai itu. Dijauhkan dari kehidupan yang biasa-biasa. Wow. Jadi pergi itu adalah menjauh dari kehidupan yang biasa-biasa. Wow. Menjauh dari kehidupan yang biasa. Jadi waktu Yesus bilang, karena itu, karena beriman kepadaku yang memiliki exousia itu, kamu harus meninggalkan kehidupan yang biasa-biasa. Halo? Kenaikan Yesus Kristus di sorga itu harusnya mengingatkan saya dan saudara bahwa kita harus depart, kita harus menjauh dari kehidupan yang biasa-biasa. Sebab sejak kita menerima exousia itu, kita itu standar hidupnya tidak biasa, tidak receh. Kita punya standar hidup itu sudah menjauh dari yang biasa-biasa. Karena itu merupakan perintah dari exousia itu. Kalau kita hidup dalam standar hidup yang biasa-biasa, berarti kita tidak embrace itu exousia. Kita tidak embrace itu fakta, realita yang ditinggalkan Yesus ketika dia naik ke sorga, kuasa yang dia tinggalkan ketika dia naik ke sorga, pendelegasian ilahi, atau Tante Luna suka bilang penugasan ilahi. Saya suka sekali itu. Penugasan ilahi yang Yesus tinggalkan ketika dia naik ke sorga. Kita tidak hidup di dalam itu. Karena apa? Kita tidak menjauh dari kehidupan yang biasa. Pergi. Wah, poriomohai. Pergi. Pergi. Wow. Mengikuti jejak-jejak Kristus. Kemarin kita sudah baca toh di 1 Petrus. Di 1 Petrus itu Petrus bilang bahwa kita itu harus mengikuti jejak-jejak. Dia tidak sebut Yesus loh. Dia tidak bilang jejak-jejak Yesus. Dia bilang jejak-jejak Kristus. Kristus itu punya arti yang diurapi. Dia punya arti Mesias. Itu berarti kita mengikuti jejak-jejak yang diurapi. Yang mampu mengikuti jejak-jejak yang diurapi adalah orang yang apa coba? Orang yang ada dalam pengurapan
dari Dia yang diurapi. Nah, kepergian Yesus naik ke sorga itu telah mengurapi saya dan saudara untuk punya pengurapan ini. Kemampuan untuk mengikuti jejak-jejak pengurapannya. Jejak-jejak pengurapannya. Kita bisa menapak pilas, kita bisa melihat tajam, kita bisa menemukan. Itu pengurapannya kita. Wow. Itu kan berarti hidup kita tidak biasa-biasa. Itu kan berarti hidup kita tidak biasa-biasa tuh. Iyalah, mengikuti Dia yang diurapi. Mengikuti jejak-jejak Mesias. Masa kita hidup biasa-biasa? Halo? Masa kita hidup biasa-biasa? Karena itu pergilah. Wow. Itu setiap katanya itu dalam pelantikan Yesus. Saya mau bilang ini pelantikan Yesus terhadap kita ini sebenarnya. Setiap kata dalam pelantikan Yesus terhadap kita ini begitu luar biasa. Lalu kemudian, karena itu pergilah, jadikanlah. Wow, jadikanlah itu berasal dari kata matateo. Matateo itu ya secara umum dia punya arti to disciple, to teach, untuk membuat murid, Jadi karena itu pergilah dan jadikanlah untuk membuat murid dan bentuklah. Wow. Karena itu jadikanlah, bentuklah. Pergi dan membentuk. Berarti yang namanya pembentukan itu adalah sesuatu yang natural sekali dalam kehidupan beriman. Sementara kita dibentuk oleh Tuhan, kita juga membentuk orang lain, bukan cuma dalam kesempurnaan kita, tapi juga dalam kelemahan kita terlebih. Tapi juga itu membentuk secara tidak sadar mungkin ya, tapi membentuk juga orang dengan sadar. Membentuk apa? Menjadikan mereka murid. Menjadikan mereka murid. Karena itu pergilah dan jadikanlah. Dan jadikanlah. Nah, kata yang terakhir yang ingin saya sodorkan kepada saudara adalah kata ajar. Kata ajar di situ, kemudian kan dibilang dan ajarlah. Kata ajar di situ dipakai kata didasko. Didasko itu berarti begini. Didasko itu punya arti secara sederhana itu begini. Mengajak orang belajar bersama. Mengajak orang belajar dalam diskusi bersama. Ternyata waktu dibilang ajarlah itu dengan kata didasko itu berarti begini. Kita harus terbiasa untuk mengajarkan orang itu belajar bersama-sama. Makanya kita sekarang ada Hafruta. Buat anak-anak yuk ada Hafruta. Kenapa ada Hafruta? Karena di Hafruta itu kita belajar bersama. Di Hafruta itu kita belajar bersama. Nah, ini ada sedikit fakta tentang kata sinagog. Sinagog, tunggu saya cari ya. Ada catatan saya tentang kata itu. Sinagog itu punya arti perkumpulan. Jadi sinagog itu terdiri dalam bahasa Yunani itu dia sin bersama, agoge itu belajar atau pendidikan. Nah, kata sinagog itu berasal dari itu, sin, agoge. Sin artinya bersama, agoge artinya belajar atau pendidikan. Jadi kalau melihat dari kata ini, dari arti ini, sin dan agoge ini,
Kata sinagog itu ternyata bisa diartikan sebagai tempat berkumpul bersama untuk belajar bersama. Jadi dari kata sinagog saja ini sudah ketahuan begitu bahwa denyut hati Tuhan untuk mengajar itu adalah kita belajar bersama. Saya jadi paham itu begini. Kenapa saya tidak mau saya apa dulu itu saya selalu ditawari untuk jadi apa namanya, ya kalau istilah sekarang itu jadi pastor Bram. Jadi saya dapat tawaran untuk punya siaran-siaran sendiri. Kita mulai tundukkan diri kita, belajar bersama. Ternyata dalam mengajar itu tidak harus menampakkan kita sebagai sumber atau jalannya. Memang ada masa di mana hanya kita yang memberi instruksi. Tetapi kemudian ada masanya di mana orang-orang yang kita latih itu kemudian menjadi teman sekerja kita. Wah. Saya mau tutup dengan bilang begini. Mimpi saya itu bahwa orang-orang yang saya layani itu, saya tidak akan sebut lagi mereka sebagai, oh iya, itu saya layani, itu anak rohani, itu anak mentor. Saya sudah tidak sebut. Doa saya itu begini, saya akan bilang bahwa dia rekan sekerja saya. Wah, luar biasa. Paulus berkata bahwa Timotius itu rekan sekerja dia. Dari anak menjadi rekan sekerja. Itu luar biasa. Itu dari mana itu? Sampai bisa timbul itu. Dari Didasko itu tadi. Dari mengajar itu tadi. Ajarlah itu tadi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dan kemudian yang terakhir adalah Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi waktu dia naik ke sorga, dia sebenarnya sedang menetapkan penyertaannya kepada saya dan saudara. Wah, luar biasa. Saya sudah tidak perlu bicara panjang soal penyertaan. Saya selalu bicara ini sama saudara. Beberapa tahun belakangan ini saya banyak bicara ini sama saudara. Tapi gila, dia naik ke sorga. Dia memberikan kita kuasa, tapi juga dia punya di dalam kita berjalan dalam kuasanya itu, dia tetap bilang begini, saya akan ada bersama-sama dengan kamu. Saya pasti selalu bersama-sama dengan kamu. Luar biasa. Dia akan selalu bersama-sama. Dia tidak pernah tinggalkan. Itu bagian yang luar biasa. Setiap kali kita mengingat, makanya saya bilang begini, makanya saya kasih judul hari ini, absolute authority. Wah, otoritas yang absolut itu. Karena kita berdiri di bawah payung exousia. Itu otoritas absolut. Absolut. Bumi pun mengakui. Kerajaan kegelapan pun mengakui. Exousia itu Yesus Kristus. Dan untuk berjalan dalam exousia itu, kita perlu pergi. Bentuklah, ajarkan. Dan kemudian, di dalam 3 hal yang kita eksekusi ini, kita berjalan apa? Kita berjalan dalam penyertaannya. Bukan cuma 3 ya, 4. Baptislah. Baptislah ya. Cuma saya tidak bahas lagi baptislah. Tapi dalam keempat hal ini, kita berjalan di dalam apa? Tuhan bilang gini, kamu lakukan itu di dalam penyertaanku, karena aku tidak pernah meninggalkan kamu. Saya selalu bilang, nama Tuhan kita itu Immanuel. Bagaimana mungkin dia meninggalkan kita? Sedangkan namanya adalah
Allah yang menyertai. Bagaimana mungkin dia bisa tinggalkan saudara? Kalau dia tinggalkan saudara, berarti dia mengingkari identitasnya. Tuhan kita tidak mengingkari identitasnya. Dia Immanuel. Kalau dia bilang, aku akan menyertai kamu. Sampai segala zaman, dia akan tetap bersama dengan kamu. Makanya jangan ragu. Lakukan itu. Pergi. Jadikanlah. Muridkanlah.